Nah, jadi ini ada cerita lucu juga, Mas. Pertama kali album itu 2004. Itu memang umur Gia baru 17. Sebenarnya kalau Gia tuh udah suka nyanyi tuh dari kecil. Kalau papa mau bikinin Gia album tuh bisa dari kapan aja. Maksudnya Iya, betul, tidak betul. sombong siapa papa saya, tapi kalau papa mau dulu mau ngasih Gia bikin album nih, masuk TV segala macam Privilege dulu, ya. kan ada apa aja tuh kemana-mana. Dulu suka ikut jingle-jingle juga, Mas. Iklan-iklan ya. Tapi kan Oke, kalau jingle kita mukanya nggak kelihatan, maksudnya suara aja. Nah, itu juga banyak banget. Dan tapi akhirnya papa itu bilang, Gia, kamu tuh sanggup diberikan setelah SMA atau lulus SMA. Jadi bukan dikasih album, semua kan pasti orang tua lah yang membiayai. Zaman dulu bikin album tuh berat, maksudnya kita rekaman tuh bertahun-tahun, beli lagu tuh bukan kayak sekarang nulis sendiri terus langsung direkam segala macam bisa. Dulu tuh berat banget, jadi akhirnya dikasih kepercayaan. Ulang tahun ke-17 waktu itu Juli ulang tahunnya. September tuh kita rilis album Semoga Kau Mengerti, yang nulis Mas Tohpati. Itu pertama kali dia kenal sama Mas Tohpati, bikin lagu dan punya hubungan baik sampai saat ini. Dan nggak bawa nama-nama papa lagi. Sekarang semua yang bantu Gia, pure Gia sendiri yang handle. Bincang bersama. Halo Smart Listeners, Bincang Bersama kembali hadir menyapa ruang dengar Anda bersama saya Daniel Adam. Dan kali ini mungkin kita perlu akui bahwa ternyata banyak sekali kesuksesan yang berasal dari sebuah hobi ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah memang faktor genetik itu juga mempengaruhi kesuksesan dari sebuah keluarga? Kenapa saya tanyakan, saya berikan statement seperti itu? Karena narasumber saya yang berikut ini, satu keluarga itu suka dengan musik. Dan satu keluarga juga punya penghasilan dari bermusik. Bahkan, ekspansi bisnisnya tidak hanya dari musik, mulai melebar. Nah, kita bahas yuk sosok yang sudah hadir bersama saya di Bincang Bersama kali ini. Ada Mbak Gia Anandini Hardono. Assalamualaikum Mbak Gia. Waalaikumsalam. Sehat? Kabar baik, Mas. Thank you. Sehat. Kukunya bagus tuh, boleh kasih kamera nggak? Ini beda ya. Kalau ini nggak ada hubungannya sama musik Nggak nih ada, sebenarnya. itu hobi sendiri Ini ya? beauty. Kayak memang aku juga suka sih soal beauty gitu ya. Pernah Jadi memang mengawinkan nggak antara beauty dan musik? Harus. Karena kalau kita mau bermusik harus dengan selain diri yang cantik di luar gitu ya, harus di dalam juga yang baik. Wah, gitu. inner outer beauty Ya, gitu ya. harus. Gimana Mbak Gia, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang lagi aktivitasnya? Aktivitasnya memang kebetulan Gia nih, hobiku kan nyanyi, Mas. Nah, terus lagi membuat album baru karena sudah sekitar 16 tahun nih berhenti dari dunia, bukan berhenti dari dunia nyanyi ya, mungkin secara profesional berhenti gitu dari dunia bernyanyi, akhirnya kembali lagi membuat album ketiga judulnya Penantian. Tapi juga disibukkan dengan aku ada mengelola suatu perusahaan juga, namanya itu Desa Sound Indonesia. Itu adalah satu perusahaan yang diturunkan dari orang tuaku untuk aku dan keluarga gitu, adik-adik. Jadi kita lagi menjalankan bisnis rental sound system. Ini udah 20 tahun jalannya. 20 tahun ya? ya? Iya, 20 tahun Berarti berjalan. ada dua profesi yang dijalani dan dilakoni. Betul. Ya? Ini keluarga emang suka musik dari dulu atau gimana sih Mbak Gia? Iya, papa itu adalah pemain musik, dulu ada namanya Audiensi Band, sampai saat ini sih Audiensi Band. Kalau mamah itu pemain bass, namanya Arya Junior. Tadi jujur aja aku lewat deket sini inget zaman kecil, karena mama tinggal di Jalan Musi. Dekat sini dong ya? Dari kecil tuh belajar musiknya tuh deket sini gitu. Jadi tadi inget gitu deket rumah mama di sini. Jadi mama tuh dulu pemain bass, namanya keluarga Arifin, keluarganya. Akhirnya diturunkan ke anak-anaknya. Semua suka nyanyi. Aku suka nyanyi sih, lebih tepatnya aku yang suka nyanyi. Adikku juga bermain musik dua-duanya. Jadi memang darahnya darah seni gitu. Oke, berarti Mbak Gia ini anak pertama. Berapa bersaudara? Aku ada adik 2 laki-laki. Dan yang satu ada di sini nih. Yang dua-duanya tuh suka musik juga? Semua suka musik dan dua-duanya juga menuruni bakat papa, yaitu menjadi sound engineer. Jadi pegang mixer, bukan mixer ini ya Mas. Ya, bukan mixer buat telur ya, kan? Mixer. Tunggu, saya penasaran nih, kan papa itu emang suka musik, Betul. Mama juga suka musik. Tapi kan biasanya, soalnya begini, kalau anaknya bapaknya dokter, mamanya dokter, belum tentu anaknya dokter. Betul. Ada yang jadi pilot kah, ada yang jadi segala macamnya. Tapi kok ini bisa gitu? Ada
satu apa ya saya bilang ya, pemahaman nggak sih waktu kecil? Nanti kamu harus bisa nyanyi ya, biar kayak papa mama nih main musik. Nah, pernah nggak diomongin kayak begitu? Sebenarnya sama sekali nggak. Cuma kita mungkin justru melihat, karena dari dulu kan dibawa nih sama mama papa, mereka kerja. Sebenarnya mamaku juga kerja kantoran juga. Dulu ada perusahaan IT gitu ya. Beliau juga kerja kantoran juga, tapi dulu aku suka lihat nih mama sama papa dulu main di satu stasiun TV, papa mama nemenin, aku suka ikut jemput juga. Jadi apa yang aku lihat tuh dan jadi aku pelajari gitu. Oh iya ya, saya Itu pernah sih. ingat juga sih waktu hostnya bilang audiensi band. Itu ya dari itu dulu bener ya, Ada audiensi kan? band. Ya. Jadi kebawa sampai dengan saat ini. Kebawa, dan dulu tuh benar-benar aku les nyanyi dari kecil, terus jadi backing vokal bandnya papa juga, jadi udah merasakan semua lah mas gitu. Jadi nggak langsung bisa pure kayak yaudah deh kamu papa buatin album nih, nggak gitu. Jadi semua ada prosesnya. Wah, Gitu. berarti tetap harus berjuang juga Betul, ya. Di harus balik berjuang. sukses nama besar kedua orang tua ya. Belajar vokal dulu disuruh mama papa? Nggak sih, lebih ke karena udah suka banget, terus dan kebetulan memang tahu sih semua teman-temannya papa gitu ya. Jadi waktu itu Bu Berta kan dari Malang juga pindah ke Jakarta buka sekolah musik. Akhirnya aku belajar sama Bu Berta. Terus Mbak Ii kebetulan waktu itu buka sekolah musik juga deket di Bintaro tuh. Satu tim sama kakaknya Om Purwacaraka kan, kakaknya Mbak Ii. Tri Utami maksudnya Mbak Ii itu Tri Utami. Akhirnya belajar juga sama Mbak Tri Utami gitu. Jadi memang keinginan untuk maksudnya belajar terus lah, lebih maju tuh ada. Selain memang papa juga ya keras juga sih mendidik kita gitu tuh, nggak ada. Lagi ditambah ekosistemnya juga di situ-situ Betul, aja gitu ya. gitu. Sebenarnya kerasnya pasti setiap orang tua untuk kebaikan, karena pas sekarang aku udah punya anak juga merasakan ya kenapa dulu papa seperti ini atau mama seperti ini. Setuju. Dan semuanya ternyata positif gitu. Bagi Mas. sadar suaranya bagus tuh kapan? Bukan pede banget kan. Iya, harus dong. Nggak, sebenarnya dulu itu waktu pertama-tama sekitar SMP, itu banyak yang bilang suara Gia tuh ciri khas. Banyak sekali yang ngomong Gia tuh punya suara yang ciri khas. Maksudnya bagus itu kan relatif ya mas. Banyak banget jutaan orang punya suara indah tuh banyak gitu ya. Tapi mungkin orang yang punya suara khas, maksudnya pas denger, oh ini Gia atau siapa, itu nggak banyak. Itulah salah satu yang mungkin bikin Gia bersyukur dan harus terus belajar. Apa gitu. uniqueness dari seorang Gia ketika nyanyi? Mungkin vibrato kali ya. Banyak yang bilang di vibranya. Kadang-kadang mungkin itu juga satu sisi terlalu over juga, itu juga nggak bagus juga ya. Tapi satu sisi ada orang yang bilang ya itu ciri khas Gia gitu, jangan dibuang dan dirubah gitu. Kalau ketemu sama vokal director biasanya ngomongnya gitu sih. Begitu ya. Karena memang saya pernah ketemu dengan Mbak Berta juga. Beliau tuh bilang begini, penyanyi itu yang membuat dia mahal dan mampu berkarya adalah uniqueness-nya dia itu. Betul. Yang ciri mampu khas, membuat dia unik. berbeda dengan yang lain gitu. Ya setuju. Mbak Berta juga bilang kalau penyanyi bagus tuh ya banyak. Banyak banget. Tapi kan bagus itu kan patokannya apa kita nggak tahu ya. Betul. Mungkin ya ada penyanyi juga dengan unik dan cocok membawakan lagu apa itu kan beda-beda ya mas ya. Setuju. Nggak semua bisa si A bawain lagu begini cocok atau nggak. Cocoknya bagaimana gitulah. Oke. Saya masih mau nyinggung sisi keluarga ya. Kalau Mbak Gia tadi fokusnya ke vokal. Adik-adik yang pertama, yang kedua, sorry. Yang kedua itu aku punya adik, itu dia punya band namanya Rahara. Sekarang juga salah satu direktur di perusahaan aku juga. Dia yang ngurus semua kru dan engineer segala macam. Jadi aku udah angkat tangan kalau itu ya. Kalau itu udah nggak ikut-ikut. Terus kebetulan aku ada adik lagi satu, tapi kebetulan udah nggak ada, meninggal waktu itu aku kelas 6 SD. Terus aku punya adik satu lagi, sekarang udah masuk kuliahnya juga di bidang yang sama kakaknya, sound engineer juga di SAE. Jadi memang main musik juga, main gitar ya dek, main gitar. Ini duitnya muter-muter aja lu, gak kemana-mana lu sebenarnya. Jadi kalau terima order, paket ya penyanyi, sound engineering, semua jadi sound team, ya. sama Mas Aldo bisa semua juga, serba bisa. Luar biasa loh ini, pertahanan eksistensi yang sangat luar biasa ya. Ya insya Allah maksudnya apa yang dikasih legacy dari orang tua dijalani dengan baik lah ya mas, tidak sia-siakan gitu. Bagi secara profesional agar tidak terkesan membawa nama besar orang tua. Ini kan PR yang berat banget gitu ya. Gimana Mbak bisa berkoordinasi dengan tim, dengan adik-adik ini yang mereka juga pasti punya egoisme sendiri kan. Bangga loh, saya anaknya si ini loh. Kamu anaknya ini ya udah mulai gitu loh. Nah, gimana caranya?
secara profesional bisa mengatur hal itu? Iya, justru pas kita membuka jalan untuk bertemu klien ya, itu semua kita nggak ada yang bilang kalau aku dan Agi, adikku namanya Agi. Jadi Gia dan Agi nggak ada yang pernah bilang kalau saya anaknya Pak Doni gitu. Jadi biarkan mereka maksudnya tahu sendiri, dan lucu banget, banyak punya cerita gitu. Nanti satu stasiun TV A, B gitu ya, pas ketemu kayak pas udah lama nih kenal, kita kerjasama, oh ternyata itu anaknya Pak Doni gitu. Jadi kita justru lebih seneng dianggap ya udah sama-sama kita sebagai pegawai biasa aja, karena ya memang kita pegawai juga di DSS gitu, di kantor. Kita pegawai, kita sama semua dengan pegawai lain yang hampir ada 50 orang, dan itu udah bertahun-tahun semua, udah kerja puluhan tahun gitu di kantor. Jadi itulah yang bikin kita seperti kekeluargaan. Jadi biarkan mereka kenal sendiri ya. Betul. Siapa sosok di balik saya gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita harus berpikir, wah nggak boleh nih mendompleng popularitas orang tua untuk mengungkit popularitas kita. Kenapa saya tanyakan ini? Soalnya begini, banyak orang-orang yang berprinsip seperti itu Mbak Gia, sehingga mereka tuh dengan gampangnya membuka gurita bisnisnya. Oh, saya kan ada ini, saya kan anaknya si ini gitu loh. Itu gampang ya. Benar. Tapi ini kan perjalanannya berat. Dari mulai nyanyi, ketemu dengan tim yang profesional, dilatih sampai jiwa musikalitasnya itu turun ke adik-adik segala macam, bikin satu buah grup. Iya. Akhirnya bikin album. Betul. Pertama kali album tahun berapa? Nah, jadi ini ada cerita lucu juga Mas. Pertama kali album itu 2004. Itu memang umur Gia baru 17. Sebenarnya kalau Gia tuh udah suka nyanyi tuh dari kecil. Kalau papa mau bikinin Gia album tuh bisa dari kapan aja. Maksudnya tidak sombong siapa papa saya, tapi kalau papa mau ngasih Gia bikin album nih, masuk TV segala macam dulu, kan ada apa aja tuh kemana-mana. Dulu suka ikut jingle juga Mas, iklan-iklan ya. Tapi kan kalau jingle kita mukanya nggak kelihatan, maksudnya suara aja. Nah, itu juga banyak banget. Dan tapi akhirnya papa itu bilang, Gia, kamu tuh sanggup diberikan setelah SMA atau lulus SMA. Jadi bukan dikasih album, semua kan pasti orang tua lah yang membiayai. Zaman dulu bikin album tuh berat, maksudnya kita rekaman tuh bertahun-tahun, beli lagu tuh bukan kayak sekarang nulis sendiri terus langsung direkam segala macam bisa. Dulu tuh berat banget. Jadi akhirnya dikasih kepercayaan, ulang tahun ke-17, waktu itu Juli ulang tahunnya. September tuh kita rilis album Semoga Kau Mengerti, yang nulis Mas Tohpati. Itu pertama kali dia kenal sama Mas Tohpati, bikin lagu dan punya hubungan baik sampai saat ini. Dan nggak bawa nama-nama papa lagi. Sekarang semua yang bantu Gia, pure Gia sendiri yang handle, dibantu suami pastinya, karena minta uang juga dari suami gitu ya. Harus itu. Jadi maksudnya sudah tidak mau merepotkan papa lagi gitu. Tapi suami bukan pemusik juga? Bukan Mas, makanya itu jalur yang sangat berbeda. Suamiku kerja di bank udah hampir 15 tahun. Jangan sampai klasik alasannya karena saya pernah ngisi acara bank itu terus saya kenal sama dia. Bukan. Ya. Oke, Mbak, kita balik ke permasalahannya. Sekarang kita menyinggung masalah bisnis ya. Tapi sebelum ke bisnis saya mau tahu tentang album yang baru. Ini kan 17 tahun ya? 16 ya, hampir 17. Penantian betul, Mas. Penantian. Ini kenapa kok sempat vakumnya lama banget? Nah itu dia, waktu itu Gia album pertama itu 2004, lalu album kedua di 2007. Posisinya 2007 itu dengan Mas Tohpati lagi dibantu pastinya. Gia waktu itu kuliah tuh ngerasa cukup berat nih kuliah, terus Gia waktu kan dulu kita juga kayak gini ya Mas, mesti muter ke sini ke sana promo-promo radio. Akhirnya setelah 2007 itu istirahat dulu, dia bikin album karena juga capek kuliah, harus bolos-bolos mulu, izin segala macam. Sampai ada nilai dulu kayak math itu jelek banget nilaiku karena bolong banyak banget. Waktu itu harus muter ke Makassar, kemana. Akhirnya istirahat dulu. Pas istirahat itu mikir, kebetulan sama pacar dulu long distance nih ceritanya. Long distance, pacarku yang jadi suami sekarang ya. Sekolah di Jerman. Hampir aku pikir pacarku jadi suami sekarang kok. Nah terus akhirnya dia lagi di Jerman, aku mikir ngapain ya, bosen juga. Akhirnya kuliah lagi, S2 lah waktu itu. Karena udah S2, udah kesenangan segala macam sambil kerja juga. Waktu itu bantu mamah dulu nih Mas, pertama di perusahaan mama yang lama nih. Yang sekarang sahamnya udah dijual sama mama. Mama sekarang udah nggak kerja ya, sudah di rumah. Dulu jadi mama tuh punya perusahaan IT, sekarang sahamnya udah jual. Dia dulu bantu di situ, bantu mama di situ kerja sambil S2. S2 udah nggak mungkin dong punya kesempatan lagi buat
bukan nggak mungkin kesempatan untuk profesional menjadi penyanyi ya, karena kan waktu itu ya itu pembagian waktu sulit banget pasti. Terus akhirnya 2012 suami sudah balik dari long distance, akhirnya kita memutuskan menikah deh. Waktu itu aku menikah juga cukup muda, masih 24 tahun waktu itu. Jadi memutuskan untuk menikah dengan suami waktu itu udah kerja di bank, udah jadi pegawai bank gitu ya. Jadi terus akhirnya menikah, nggak sempet lagi deh bikin album, punya anak ini segala macam. Terus pas anak-anak udah gede, sekarang anakku yang besar udah mau jalan 11 tahun. Jadi sudah besar, 11 tahun, 9 tahun, sama 5 tahun. Udah ya, Mommy mau balik lagi. Karena dia juga tahu ibunya itu setiap hari juga kerjanya di bidang entertainment, pulangnya malam juga gitu. Apalagi kalau ada konser segala macam itu memang cukup makan waktu yang banyak. Weekend pun juga mau nggak mau mesti. Tapi harus diajak juga ya Mbak ya? Biar tahu. Iya, jangan sampai ntar pulangnya malam terus, sampai di rumah manggilnya tante. Repot kan? Lupa ya, nggak tahu siapa nih Tante Gia gitu. Tapi gini Mbak Gia, saya salut ya. Kenapa saya katakan saya salut? Karena orang tua tuh tidak memaksakan untuk bisa memilih jalurnya seperti mereka gitu ya. Kan Mbak Gia sempat kerja juga di kantor, terus juga adik-adik juga kan pasti punya kecintaan lain. Pernah nggak bilang, udahlah kan kita keluarga pemusik gitu loh, ngapain sih harus kerja, seriusin aja bermusik, nanti banyak kok kesempatan lain bisa collab sama si A, si B. Pernah terucap begitu nggak kira-kira? Enggak sih Mas, maksudnya Papa juga yang kayak terserah kita mau jadi apa aja. Di luar itu pun juga kalau memang misalnya ternyata nggak mau jadi musisi ya udah, atau nggak mau jadi sound engineer, nggak mau meneruskan bisnis Papa ya nggak apa-apa. Kalau mau coba-coba kerja tempat lain gitu ya. Jadi tidak pernah dipaksakan sama orang tua sih. Tapi ada satu benang merah yang sama ya Mbak Gia. Ini kita masuk ke gurita bisnisnya ya. Kan tadi punya kecintaan menyanyi. Terus akhirnya punya sebuah bisnis yang namanya DSS. Iya, DSS Music. Oh, DSS Music. Jadi PT-nya PT Don System Suara Indonesia. Terus kita singkat namanya DSS Music. Instagramnya juga DSS Music. Promo langsung. Langsung ya, sekalian. Terus. Itu terbentuknya gimana awal kali? Jadi memang Papa itu selain aku bilang musisi tadi, memang Papa itu bekerja di satu sound system dulu ya, perusahaan sound system. Lampau gitu ya, waktu dia masih baru lahir. Akhirnya membuka bisnis sendiri, tetap cari pinjaman sana sini zaman dulu ya Mas untuk membuka bisnis, dan alhamdulillahnya gitu ya, seiring berjalan waktu juga ternyata perusahaan ini alhamdulillah menjadi besar. Kita udah tahun berapa punya, Mbak? Sorry. Itu seumur adikku, jadi berarti sekarang udah mau jalan 30 tahun ya. DSS sudah lama banget, masih eksis sampai sekarang alhamdulillah. Dan kita sekarang kru tetap kita juga udah banyak, pegawai kita juga udah banyak. Jadi ini istilahnya dibangun dari nol tapi bisa sampai sekarang. Dan kita juga sebagai anak-anaknya juga sadar lah, bukan maksudnya Papa sudah ngasih legacy kayak gini, nggak mungkin ya udahlah dadah gitu ya, kita kerja aja tempat lain. Tetap pengalaman harus dicari gitu ya. Nggak langsung terjun, tapi pasti kita maunya membesarkan nama keluarga DSS gitu, nama DSS ini. Itu tetap under maintenance secara profesional dari Papa? Tetap sampai saat ini. Papa beliau sampai saat ini sekarang juga lagi kerja nih, jadi tetap ada event, Papa tetap turun ya. Kita juga membatasi lah, karena kan Papa juga usianya juga udah nggak bisa kayak dulu lagi ya. Tapi justru mungkin kita bersyukurnya yang membuat beliau juga sehat ya, karena karena dia bisa turun kerja ke itu menyenangkan loh Mbak. Betul, itu yang bikin dia happy justru itu. Gitu. Bahkan kalau reward terbesar yang didapatkan oleh pemilik bisnis seperti itu biasanya ketika klien bilang, gila, keren. Iya. Itu tuh wah, pride-nya itu luar biasa. Benar, gitu. betul. Mbak, saya mau menyinggung sedikit, kan banyak nama-nama besar ya. Saya nggak sebutkan nama-nama besar yang memang bergerak di bidang yang sama, kayak sound engineering, lighting, bahkan sekarang udah ada simulasi 4D segala macam. Dulu ketika pertama kali ngebentuk DSS Production namanya? Iya, DSS Sound. Oh, DSS Sound ini, mikir nggak saat itu? Wah, ini kemajuan digital akan ada di depan. Setidaknya kompetitor juga kan pasti melirik hal itu gitu kan. Ini secara bisnis ya. Nah, bagaimana strategi yang sempat didiskusikan ke Papa saat itu? Kan nggak mungkin basic bertahan dengan yang ada. Betul. Ya, jadi memang kalau basic fondasi yang dibangun oleh Papa itu memang sound system awalnya. Tapi sering berjalannya waktu nih, kan kita ada yang namanya kemarin apalagi ada pandemi. Terus kita punya kompetitor banyak, tapi alhamdulillahnya adikku tuh yang Agi membangun jadi kita tuh punya komunitas juga nih, teman-teman sound engineer, teman-teman sound system lain. Jadi kita bukan seperti kompetitor lah sama mereka. Kita justru sebagai teman. Jadi di mana kita membutuhkan seperti kita sekarang kita ada konser nih weekend ini. Konser di Lido besar banget. Jadi kita apa nih DSS yang kurang, justru kita dibantu oleh sound system. Jadi sekarang kita udah nggak ada kayak
gontok-gontokan apa bagusan mana sound system. Jadi justru kita tuh sekarang di era ini lebih sebagai teman, bukan saingan bisnis gitu. Collab. Jadi kita collab sama misalnya ABC, nggak bisa menyebut juga ya Mas, ABC. Jadi kita dekatlah dengan yang lain itu gitu. Kita sama-sama collab, kurangnya di mana, saling membantu, dan alhamdulillahnya justru dengan seperti itu tuh kita makin solid, makin dekat gitu. Jadi kita bisa, dengan dulu kan ada satu besar kita jadi kayak saingan, harus kita yang dapat, harus kita yang dapat. Sekarang justru kita lebih baik lagi gitu, buahnya lebih positif. Mbak, saya mau masuk ke sisi motivasi ya, karena ini kan penting ya, selaku pimpinan usaha itu kan pasti menjadi cerminan, top to down-nya tuh harus dapat esensinya gitu lah. Gimana caranya Mbak Gia saat itu bisa memutuskan untuk berkolaborasi? Misalnya gini, kita mau bikin satu buah konser, ternyata kita nggak punya alat ini nih. Betul, kan kurang ya. Setidaknya harus kontak, bro, gue pinjem dong alat ini dong, secara profesional gue bayar deh berapa. Nah, kan itu butuh ketahanan mental ya. Iya, betul. Gimana caranya Mbak Gia menurunkan motivasi itu ke tim? Iya, itu sebenarnya memang lebih ranahnya adikku yang tadi aku ceritain Mas, lebih ke ranah Mas Agi. Karena kalau aku lebih ke, aku mencari bisnisnya nih, aku lebih mencari, oh ada project sini, mau ada konser ini, aku lebih ke situ. Jadi memang kebetulan itu dia, pertama kita harus dekat dan menjadi teman ya Mas. Jangan dianggap saingan tuh, jangan dianggap musuh gitu sih. Itu juga yang banyak kita pelajari dari hal-hal sebelum. Jadi misalnya kita lebih melihat mana nih dulu sisi yang negatif, yang kurang baik. Istilahnya kan memang berjalannya waktu tuh bisnis kan dulu tegang banget ya. Gitu ya. Bisnis model zaman dulu tuh inilah ngelihat ini tuh si A sama si B tuh bentrok banget musuh. Nah makanya untungnya pas kita kemarin pandemi juga kita membuat bisnis model baru yang namanya konser 7 ruang. Jadi itu kita konser online pertama yang dapat AMI Award kemarin. Jadi kita bikin konser selama pandemi tuh ditonton sampai puluhan ribu orang di YouTube. Jadi itu tuh yang membangun kita lebih kuat lagi, karena kita pasti bisa bikin sesuatu yang lebih baru lagi gitu. Jadi dari situ mungkin banyak juga teman-teman sound system lain yang melihat ya gitu. Oh ternyata DSS juga punya kayak apa ya, sisi lini bisnis yang berbeda gitu. Jadi udahlah, kita nggak usah menjadikan istilahnya kompetitor kita sebagai musuh, tapi malah kita cari celahnya. Oh si dia punya speaker ini nih, dia punya mixer ini, oke kita bisa kerjasama gitu. Ya kadang-kadang harus profesional di bidangnya masing-masing ya, tapi tetap menjaga kualitas dari hasil ya. Baik. Mbak, setiap orang itu ada masanya gitu ya. Saya yakin mungkin hal ini juga dirasakan oleh Papa. Pasti. Papa juga ngerasa saya punya masa nih, akan diberikan ke keturunan berikutnya anak Mbak Gia sekarang. Mbak Gia memikir ke arah situ nggak terhadap putra-putri yang nanti ke depan? Iya, pasti mikirnya mereka bisa menjadi penerus orang tuanya atau nenek kakeknya juga lah yang udah memberikan legacy ini. Tapi tetap kita tidak akan memaksakan. Misalnya aku kalau lihat, oh anakku yang lebih suka musik kayaknya yang perempuan aja nih, belum kelihatan soalnya yang laki-laki kayaknya lebih ke, karena zaman sekarang kan gadget udah ini banget ya Mas, lebih ke, wah jago banget nih main gadgetnya, komputer gitu kan. Jadi kayak udah deh, biar kita lihat aja seiring berjalannya waktu gitu. Oke, jadi nggak ada pemaksaan ya? Nggak ada pemaksaan. Mungkin ilmu copy paste-nya itu perlu dilakukan juga ya? Iya, karena Papa kan saat itu juga nggak maksa kan? Betul. Karena anakku yang cowok juga ternyata kalau aku lihat-lihat juga masih senang ke sport segala macam kan. Atau mungkin ya belum umurnya lah, nanti kita lihat lagi sampai SMA kali ya Mas. Iya, betul. Mbak, saya mau lihat dari sisi kompetitor sekarang ya. Nggak dinafikan, dalam hati itu pasti ada. Pasti. One compete each other itu pasti ada gitu ya. Karena saya ngerasa, wah ini dia punya alat ini, kita nggak ada budget nih buat beli alat ini. Anda itu pasti pernah kepikiran gitu. Nah, secara sehat, bagaimana kira-kira mengatur keuangan atau cash flow dari perusahaan? Kan ini penting juga gitu loh, agar ada satu hal yang baru, ya jangan sampai dibilang ketinggalan. Karena kan klien pasti melihatnya, kok di ini nggak ada, di sini malah ada, harganya pun hampir sama. Itu faktanya begitu loh Mbak. Nah gimana pengaturan keuangan secara bisnis Mbak? Iya, kebetulan kalau DSS tuh memang sudah bekerja sama dengan Das Audio namanya. Ini kalau kita ngomongin merek ya Mas, memang speaker kita tuh namanya Das Audio. Walaupun misalnya kompetitor kita punya merek yang lain, tapi akhirnya di dalam bisnis sound system ini juga masing-masing punya ranah sendiri. Oh yang pakai Das ini, yang mixer Yamaha ini, yang mixer B ini gitu ya. Tapi memang Papa itu mengajari kita sebagai bisnis keluarga, memang mungkin sampai kapanpun DSS tidak akan menjual sahamnya ke orang lain gitu. Jadi insya Allah itu, dan di luar sana sudah banyak banget sound system besar yang jadi akhirnya
ini IPO gitu Mas. Jadi akhirnya banyak banget yang punya tuh mungkin ada ratusan orang gitu ya. Tapi mungkin sampai saat ini kita akan bertahan dengan yang ada. Kita memang ini adalah satu legacy dari orang tua kita, bisnis keluarga kita akan kita jalankan seperti ini dulu gitu secara keluargaan. Karena kan pasti kalau kita bekerja sama dengan orang lain, memang kita pasti akan banyak nih dapat suntikan dananya mungkin gede banget, bisa triliunan kalau zaman sekarang ya Mas. Tapi itu hal yang masih kita pikirkan sih, banyak banget yang udah mau kerja sama sebenarnya. Berarti nggak ada salahnya juga kalau udah mulai open ya pelan-pelan ya, buka hati gitu ya di sela-sela penantian terpendamnya. Mbak, ngomongin masalah bisnis Mbak, kan kalau banyak orang yang bilang generasi pertama itu membangun, generasi kedua juga turut membangun, bahkan generasi berikutnya itu cukup mengancam gitu ya. Bagaimana pendapatnya Mbak Gia tentang statement itu? Ini kan bicara masalah family business sebetulnya. Di Korea kayak gitu loh Mas, ini kebanyakan nonton. Maksudnya bukan karena kebanyakan nonton drama Korea, tapi it happen gitu. Kayak aku lihat bener memang generasi selanjutnya itu justru mengancam karena mungkin dia sudah merasakan kenikmatan, udah merasakan kenyamanan dari generasi sebelumnya gitu ya. Uang tinggal diterima, semua tinggal didapat, transfer tinggal transfer gitu ya. Jadi kayak nggak ada berat-beratnya. Nah makanya jangan sampai kita menurunkan hal yang seperti itu ya, gitu Mas. Jadi ngajarin bagaimana ke generasi selanjutnya, bagaimana susahnya bekerja, susahnya mencari uang, susahnya membesarkan bisnis dari nol gitu hingga saat ini sampai punya nama yang baik gitu ya di mata orang. Jadi itu sih Mas apa yang kita kerjakan. Tapi disampaikan nggak sih keluh kesah itu ke putra-putri? Pasti disampaikan sih, karena memang papaku tuh juga mengajarkan aku. Papaku tuh orang yang cukup keras dan vokal banget gitu. Jadi apa yang dia tidak suka dengan anak-anaknya pasti akan disampaikan secara gamblang gitu. Jadi mungkin aku akan mengajarkan anak-anakku cukup cara yang sama ke mereka gitu, bagaimana cara bekerja keras, menghargai orang lain gitu. Jadi kita jangan lihat ke atas terus, kita harus lihat ke bawah. Karena kalau lihat ke atas terus sepertinya kita nggak akan puas ya Mas. Betul. Itu dia. Mbak Gia, saya mau tanya, seberapa besar peran dari Ibu terhadap kemajuan pribadi Mbak Gia, adik-adik, dan juga bisnis DSS ini? Kalau Ibu sih udah kayak malaikat sih Mas. Kayak kalau ngomongin Ibu, pasti aku kayak mau bercurah air mata gitu ya, karena memang mamahku tuh adalah orang yang paling tough gitu, yang paling tegar, yang ada buat kita di saat kita susah. Kemarin pas pandemi kita harus menjaga puluhan pegawai kita pada saat itu kan, gimana nih kita pertahankan pegawai yang mereka juga punya anak, punya keluarga yang harus dinafkahin kan. Akhirnya kita pokoknya mamah tuh bilang kita yang penting harus mengutamakan kepentingan mereka dulu. Jadi kita benar-benar mengurangi semuanya ya, istilahnya kan dulu traveling bisa kapan aja gitu ya Mas. Sekarang juga kita harus benar-benar ngurangin gitu, pergi-pergi travelingnya mungkin setahun 2-3 kali juga cukup gitu ya sekarang. Jadi itulah mamah tuh benar-benar malaikat lah yang bikin kita tough sampai saat ini gitu. Mbak Gia menduplikasi nggak sosok mamah kepada putra-putri? Pinginnya ya Mas, tapi nggak tahu sih, masih jauh dari baik. Tapi untungnya aku juga punya suami yang positif banget. Kemarin juga untungnya suamiku tuh banyak bantu perusahaan ini waktu kita lagi pandemi juga, karena kan dia WFH tuh, dibikin WFH sama kantornya, dia juga banyak bisa waktu membantu, karena kan memang orang bank di keuangan ya. Waktu itu kan berat lah, pandemi itu adalah zaman yang cukup berat buat DSS, tapi akhirnya kita bisa melewati dan tanpa kita mengurangi satu pegawai pun pada saat itu. Alhamdulillah ya, berkah ya. Ke depan Mbak Gia, apa yang mau dilakukan agar bisnis ini bisa tetap sustainable? Ya amin kita doain, bisa guritanya bisa lebih meluas lagi gitu lah. Apa yang mau dilakukan? Mungkin yang pingin dilakukan itu dia, pertama kita di dalamnya harus solid dulu ya Mas. Satu visi, satu misi. Kalau kita sudah satu visi, satu misi, pasti ke depannya jalan juga pasti smooth gitu sih. Mungkin kita akan menambah lini-lini baru, kan DSS sudah ada lighting, sudah ada rigging, terus kita sekarang udah ada penyewaan backline ya Dok. Backline tuh kayak misalnya Mas ada event, nggak perlu pakai sound kita semua, jadi kebutuhan kecil-kecilnya aja backline-nya, seperti butuh drum ini, kita ada ratusan drum, alhamdulillah gitu ya. Butuh gitar ini, kita punya gitar banyak, apalagi Dok, keyboard dan lain-lain semua kita ada. Dan harapan untuk karir musiknya gimana? Jangan sampai udah dapat banyak cuan dari DSS terus musiknya lupa gitu. Jadi sebenarnya sih musik itu adalah
cinta ya, hobi gitu. Ya. Dia sih pengennya harapannya bisa nyanyi terus sampai umur lanjut usia, terus anak-anak juga itu dia bisa kasih legacy ke mereka. Jadi mereka nanti mungkin satu saat dia udah tua, udah nggak ada gitu, tapi di digital semua masih ada suara-suaranya. Iya, jejak digital gitu. ya. Jejak digital tidak akan pernah hilang Tidak ya akan Mas. pernah hilang ya. Sama kayak perasaan yang luka ya katanya ya. Curhat sekalian ya Mas. Ya enggak juga. Bagia, sebelum kita Iya. closing bincang bersama ini, boleh nggak nyanyi satu atau dua bait lagu lah yang Oke. menggambarkan diferensiasi, uniqueness-nya seorang Gia. Oke, mungkin ini Gia nyanyikan lagu Apa dulu tahun 2004, lagu pertama Gia. Mudah-mudahan masih ada yang inget nih ya. 2004 saya masih SMP ya. Bohong. Salah. Ada yang ketawa tuh Mas. Oke, lagunya kayak gini. Jangan engkau pernah menduga aku mengharapkan kau jadi milikku. Semoga kau mengerti. Tahu nggak Mas? Pernah dengar tapi nggak Ya tahu kan, lagunya itu siapa. semoga kau mengerti. Nggak tahu lagunya siapa ya. Baik. Nah, Smart Listeners, kalau berkaca dari apa yang disampaikan oleh Mbak Gia ini, memang betul ya. Banyak sekali aspek-aspek yang mendukung kesuksesan seseorang. Yang pertama adalah orang tua. Nah, tergantung bagaimana orang tua itu memberikan sebuah kontribusi dan juga legacy. Apakah legacy itu mampu membuat anaknya termotivasi? Paling tidak melakukan sebuah bentuk duplikasi terhadap bisnis dan kegiatannya. Tinggal bagaimana anaknya melakukan seperti yang dilakukan orang tuanya. Beruntunglah Mbak Gia yang punya konsep sama dengan orang tuanya dan juga adik-adiknya sehingga mampu tetap membesarkan hobinya, bahkan gurita bisnisnya pun juga semakin melebar. Kita doakan ya, semoga bisa terus eksis di dunia musik Indonesia dan tidak ketinggalan juga perlengkapan dari audio juga lighting serta sound systemnya. Mbak Gia, thank you ya. Thank you ya Mas. Ketemu lagi kapan-kapan ya. Insya Kapan-kapan kita Allah. diundang dong Pasti, kalau ada acara. kita undang ke DSS nanti. Nah, main jadi kita kantor bisa melihat, gantian. bisa ngeliput langsung ya. Iya. Sekian bincang bersama kali ini bersama saya dari Adam. Nantikan bincang bersama berikutnya. Sampai jumpa. Bincang bersama